Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ahli Jum'ah rahimakumullah. Ada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada para sahabat yang saat itu Abi Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, ausini." Kata Rasulullah menjawab, "Ittaqillah." Abi Dzar bertanya, "Wahai Rasulullah, berilah kami nasihat yang memberikan manfaat untuk kami dalam hidup kami." Rasulullah menjawab, "Takwalah kalian kepada Allah. Fa innahu ra'sul amri." Dengan takwa menyebabkan orang menjadi sadar atas dirinya menjadi manusia dan mengakui Allah sebagai Tuhannya. Dengan sadar ketika orang itu dilandasi hatinya dengan takwa, dia mengakui bahwa ketika Allah Ta'ala menitipkan rezeki kepada mereka, maka ada sebagian dari rezeki itu yang harus diberikan kepada orang-orang yang tidak seberuntung seperti kita. Dengan landasan takwa, seorang pemimpin sadar bahwa saya diamanati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui atasan saya harus memberikan pelayanan yang baik terhadap rakyat dan masyarakat yang saya pimpin. Karena itu nanti akan menjadi tanggung jawab saya yang harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan takwa, seorang yang diberikan posisi apapun dia harus mendudukkan saya sebagai rakyat harus mengikuti terhadap siapa yang saya pimpin. Karena di antara alamat-alamat orang yang takwa adalah dia tahu posisinya sebagai rakyat yang harus membantu demi kemaslahatan umat manusia. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melandaskan at-taqwa li'annahu ra'sul amri. Sesungguhnya dengan takwa itulah ujung dari segala kehidupan manusia. Saat itu Rasulullah Abi Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, zidni ya Rasulullah, tambahkan nasihat itu untuk kami ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Alaika bitilawatil Qur'an, fa innahu nurun laka fil ardi wa dhukrun laka fis sama." Biasakan dirimu untuk membaca Al-Qur'an. Karena dengan Al-Qur'an akan memberikan cahaya bagi siapa saja yang membaca. Dengan Al-Quran yang telah Allah turunkan akan memberikan nur pada rumah tempat siapa saja yang di situ dibacakan Al-Quran. Bapak ahli Jum'ah rahimahumullah, Al-Quran adalah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Mukjizat adalah satu perkara yang di luar nalar manusia. Seperti halnya Allah Ta'ala memberikan keistimewaan kepada Nabi Ibrahim, yang kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim ketika harus dibakar oleh Namrud, mereka diselamatkan oleh Allah. Mukjizat adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa berupa tongkat. Dengan tongkatnya Allah Ta'ala memberikan kekuatan bisa membelah lautan, dan tangan Nabi Musa pada saat yang lain juga bisa mengeluarkan cahaya. Dengan mukjizat pula Allah Ta'ala memberikan keistimewaan kepada Nabi Saleh yang bisa keluar satu ontak dari batu besar. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan keistimewaan tidak itu semuanya, karena itu bisa dihilangkan pada saat Rasulullah, nabi-nabi itu sudah meninggal. Maka Rasulullah diberikan mukjizat berupa Al-Quran. Keistimewaan atau keutamaan Al-Quran
di berbagai hal. Ketika dibaca, maka Al-Quran akan memberikan warna tersendiri kepada siapapun yang membaca. Kalimatnya saja Bapak, ketika dibaca akan memberikan kebaikan. Maka Rasulullah SAW pada saat yang lain, man qara'a al-Quran falahu hasanatun. Siapa yang membaca Al-Quran, siapa yang membaca huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan, satu huruf dari Al-Quran yang dibaca sama dengan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipatkan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin aqulu alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Saya tidak bilang alif lam mim itu satu huruf, tapi saya bilang bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika Al-Quran itu dibaca, Allah Ta'ala memberikan keutamaan bagi siapa yang membaca. Setiap huruf dibandingkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipatkan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Bapak yang saya hormati, ketika lisan ini kita gerakan untuk membaca Al-Quran, maka Allah Ta'ala memberikan keistimewaan kepada orang itu. Satu kebaikan, setiap huruf dilipatkan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Dan ketika kita baca Al-Quran ini, dimanapun saja, di rumah, di masjid, di tempat-tempat tertentu, maka Allah Ta'ala akan memberikan cahaya bagi tempat yang telah dibacakan Al-Quranul Karim. Bapak yang saya hormati, bulan yang mulia, Al-Quran yang agung, lisan ini digunakan untuk membaca Al-Quran agar hidup kita dipenuhi dengan berkah, agar rumah kita diberikan cahaya oleh Allah. Ketika Allah Ta'ala memberikan cahaya pada satu tempat, maka Allah Ta'ala akan menebarkan barokah di tempat yang dimana di situ dibacakan Al-Quranul Karim. Itu baru di dunia. Wa dhukrun laka fis sama, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baca al-Qur'an. Maka Al-Quran yang telah kalian baca itu akan menjadikan simpanan kalian nanti di akhirat. Bapak yang saya hormati, kadang kita tidak membayangkan ketika hidup ini kita lupa. Kita berharap ketika nanti kita tidak ada, kita berharap doa orang-orang setelah kita. Iya, kalau mereka mendengar, kalau mereka menyadari, kalau anak kita terbentuk menjadi anak-anak yang soleh, ketika orang tuanya meninggal, mereka mendoakan orang tua. Kalaupun tidak, dia sibuk dengan dirinya sendiri. Dia sibuk dengan kegiatan ekonomi dia sendiri. Kita wafat di hadapan Allah tidak membawa apa-apa, maka kita tidak membawa simpanan apa-apa. Maka jalan yang harus kita siapkan dari sekarang adalah memperbanyak amal. Di antara amal itu adalah banyak membaca Al-Quran, karena itu akan menjadi simpanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak yang saya hormati, di bulan yang mulia ini, insya Allah beberapa hari lagi kita semuanya akan memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Tepatnya tanggal 17 Ramadan Al-Quran diturunkan. Di saat itulah kita sebagai orang Islam diingatkan kembali 14 abad yang lalu, kitab yang menjadi panduan hidup kita diturunkan oleh Allah melalui surat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bapak yang saya hormati, semoga kita berikan kekuatan, kita diberikan barakah oleh Allah, diberikan sehat dan keluarga kita untuk selalu senang dan cinta kepada Al-Quran, selalu membaca. Amin Allahumma. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal qadim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, fa ya ibadallah,